Gerakan gagal bayar di akun Facebook ini anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin kuat mental. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK akhirnya angkat suara atas laporan AFPI. Bagaimana nasib yang galbay? Apakah pinjol akan runtuh? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat berita dulu ya. Dari informasi yang saya baca, saya tidak tahu informasi ini datang dari mana, tapi yang saya ambil dan saya garis bawahi di sini ada seorang laki-laki yang tega menghabisi nyawa istrinya yang baru lahir 10 hari dari hari lahirnya dia, dan alasannya gara-gara nggak kuat lihat istrinya ditagih hutang sana sini baik dari tetangganya ataupun dari media sosial. Dan yang bikin miris sekali, ternyata istrinya ini berhutang akibat menutupi hutang pinjol dan judi online suaminya. Nah, seperti informasi ini, baru lahiran seorang istri oleh suaminya sendiri. Nah, informasi yang beredar lagi, ternyata suaminya ini tidak bekerja teman-teman, dan ternyata juga suaminya ini malu karena istrinya ditagih di media sosial untuk hutang-hutang yang dilakukan oleh istrinya. Tapi yang bikin miris adalah salah satu komenannya yang ternyata membuat kita berbalik arah, karena yang nyuruh istrinya ngutang ya si tersangka tersendiri buat nutupin judol dan pinjolnya tersangka. Korban sudah beberapa kali ngutang ke bank keliling yang lunasin selalu orang tua korban, dan yang terakhir yang nagih memviralkan korban karena susah ditagih. Si tersangka malah sok-sokan malu lah, yang nyuruh korban ngutang kan tersangka sendiri. Kalau nggak dapat uang korban di KDRT. Sudah banyak info lengkapnya di akun-akun lain. Jangan seolah-olah korban banyak ngutang demi gaya hidup, padahal hidup korban setiap hari sudah sangat sengsara. Nah, ini sangat salah sekali teman-teman ya. Buat laki-laki di luar sana, ingat sekali, kalau belum mampu, masih miskin harta, miskin ilmu, miskin pengetahuan, tolong jangan nikahi perempuan-perempuan yang akan kalian jadikan korban selanjutnya. Saya nggak setuju, karena saya perempuan, saya merasakan ya, apalagi baru melahirkan, terus dia baru saja membuat tasyakuran untuk pemberian nama anaknya, dan diketahui ternyata suaminya itu tidak memiliki pendapatan, dan selama ini keluarga istrinya yang selalu menopang untuk kehidupan mereka. Ini saya sangat tidak setuju sekali. Ingat saja, pria miskin dilarang menikah. Ingat teman-teman ya. Maaf kalau kata-kata saya agak sedikit menyinggung perasaan kalian, tapi ini kenyataan yang harus dihadapin, kenyataan yang harus kalian terima, dan saya sangat tidak setuju dengan tindakan seperti ini. Benar Pak Polisi, tangkap saja yang seperti ini, dan buat teman-teman yang di penjara kasih pelajaran sedikit ya, biar tahu bahwa laki-laki itu tugasnya bertanggung jawab. Ya teman-teman ya, maaf agak ngegas sedikit. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini atas pelaporan AFPI tentang meminta OJK untuk sama-sama dengan AFPI melaporkan para konten kreator dan orang-orang yang menggemakan galbay untuk segera ditangkap. Nah, ternyata baru-baru ini OJK sudah angkat suara mengenai pelaporan dari AFPI ini, dan ternyata OJK langsung memutuskan buat para orang yang galbay, terutama juga para pengusaha-pengusaha pinjol, wajib lakukan ini agar tidak terjadi tersinggungan yang lebih parah lagi. Ya teman-teman ya, cegah nasabah sengaja nunggak hutang pinjol, OJK kasih peringatan ini. Nah, ini terkait dari permintaan AFPI yang mana akan berdiskusi dengan OJK mengenai tentang banyak yang galbay untuk menangkap orang-orang yang menyerukan tentang galbay. Nah, di sini OJK mengatakan bahwa OJK meminta industri layanan pendanaan berbasis teknologi atau pinjaman online memperkuat penerapan manajemen resiko. Nah, di sini diinformasikan langsung kepada intinya ya. PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menegaskan manajemen risiko ini sejalan dengan ketentuan dalam SE OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara Pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan, kredit scoring, dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan finansial penerima dana. Jelas Ismail
Israel. Terus lagi selain itu, penyelenggara Pindar dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana yang telah menerima pembiayaan dari 3 penyelenggara Pindar, termasuk dari penyelenggara itu tersendiri. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi di sini OJK ibaratnya dia sebagai penengah lah ya. Ya, di sini diminta oleh OJK untuk benar-benar penegasan manajemen resiko. Semuanya informasinya sudah tertuang dalam SE nomor 19 tahun 2023, yang mana mereka benar-benar meminta dan mewajibkan semua pelaku Pindar menilai kelayakan dari pendanaan dan kesesuaian antara jumlah yang diajukan dengan kemampuan. Artinya, setiap orang yang mau melakukan pinjaman itu wajib dilakukan nama verifikasi 2 langkah. Jangan asal-asal memberikan pinjaman, ujung-ujungnya banyak orang yang nggak bisa bayar, keadaan galbay, teriak-teriak ya, teriak-teriak minta bantuan sana sini supaya ditangkap dan segala macamnya. Dan juga disampaikan kepala OJK sendiri, selain itu penyelenggara Pindar dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana yang telah menerima pembiayaan lebih dari 3 penyelenggara Pindar. Nah, ini kan sudah diinformasikan di tahun 2023 bahwa semua pinjol dilarang untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lebih dari 3 pinjol. Nah, tapi kenyataan yang sejalan saat ini itu pinjol-pinjol masih memfasilitasi dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang sudah galbay, bahkan dikasih dan ditawarin lagi. Nah, ujung-ujungnya mereka sendiri yang disemprotkan ya, karena mereka teriak-teriak katanya kita banyak yang galbay, ujung-ujungnya mereka yang disemprot karena aslinya mereka paling banyak melanggar ketentuan dari OJK. Itu yang saya baca di sini ya. Kemudian OJK juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pinjaman pinjol, termasuk diantaranya dengan sengaja menunggak ya. Selain itu, masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar pinjol ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang. Nah, informasinya juga jangan kita terperdaya terus-terusan lah, walaupun iklannya di mana-mana. Perlu perhatikan juga, jangan pernah berpikir untuk membayar pinjol yang satu dengan pinjol yang lainnya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan juga saya ambil kutipan dari media Liputan 6 yang mana menyebutkan bahwa gerakan gagal bayar di akun Facebook ini anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Nah, kalau kita lihat postingannya nih, isinya adalah ajakan untuk menghindari tagihan pinjaman online alias pinjol. Sesama anggota juga saling berbagi tips untuk menghindari pembayaran. Faktanya, angka kredit macet pinjol di tanah air jumlahnya fantastis. Pada periode Desember 2024, nilai kredit macet pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat stigma para pinjol saat ini sudah sangat negatif di kalangan masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa pinjol saat ini memang banyak membantu masyarakat, banyak sekali membantu orang yang membutuhkan modal yang tidak bisa bank ke bank, tidak bisa peminjaman di bank langsung atau apapun. Tapi ternyata yang membuat orang tidak suka dengan pinjol ini adalah semena-menanya para pengusaha pinjol, yang mana tahu bahwa kita ini sangat membutuhkan uang dan mereka semena-menanya memberikan bunga, bahkan memberikan ancaman-ancaman dan juga intimidasi hanya untuk mendapatkan uang mereka kembali. Jadi kalian semuanya yang masih lanjut galbay, daripada kalian mengorbankan diri kalian seperti ini, apalagi seperti kasus yang di depan tadi, sampai harus mengakhiri keluarga kalian, ataupun kalian berpikir lebih baik saya mengakhiri hidup saya, lebih baik dari saya itu galbay saja dulu. Ingat saja, yang galbay saat ini sudah dari ujung sampai ke ujung. OJK sudah mengetahui bahwa saat ini arah pinjol itu sudah ke wilayah Indonesia bagian timur. Kemarin itu Indonesia bagian tengah nih ya, yaitu di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Sekarang sudah mengarah ke timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Mataram, Bali dan segala macamnya sudah mengarah ke sana, dan bahkan penyaluran untuk pinjol ke sana itu sudah besar. Jadi yang galbay pun saya yakin sekali dari Sabang sampai Merauke, bukan kalian saja.
Gitu teman-teman ya. Jangan berpikir bahwa kalian adalah manusia paling berdosa, dan pastikan saja bahwa diri kalian bisa lebih baik dari hari ke hari, dan saya akan berusaha lebih baik lagi. Itu sudah cukup untuk hidup kita saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.